Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan lupa bayar penginapan. Udah sering ngomongin rumah tangga masa depan, tiba-tiba dia pindah ke yang lebih mapan. Balik mana ambil aku Icang dan ya sesuai requestan kalian semua lur, kita akan melanjutkan film Fast India yang kemarin, yaitu Fast Level 2 tahun 2025. Berlatar 12 tahun setelah kejadian film pertama, Atharva masih merawat putrinya Arya sambil menyekap si iblis Pratap tetap hidup. Namun di lain sisi insiden mengerikan yang sama terjadi, di mana semua siswi di satu sekolah terkena guna-guna. Namun siapakah pelakunya dan apa motifnya? Penasaran dong ya dong, jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan semelikiti dari dulurku HJR ya Cak. Mau nanya tapi jangan marah ya. Bentar lupa. Ya, kita doakan aja saudara kita HJR ini yang terkena Alzheimer segera sembuh ya lur ya. Monggo sketsakan. 12 tahun setelah insiden di film pertama, Atharva masih menjalani hari-harinya yang begitu menyedihkan dengan putrinya Arya yang kondisinya sangat memprihatinkan lur. Bertahun-tahun lamanya Arya hanya bisa tersenyum dan harus dirawat layaknya bayi karena masih dalam pengaruh guna-guna Pratap yang bak iblis dan hobi menangkap cewek-cewek sebagai pengikutnya. Namun lidah Pratap sudah dipotong agar tidak bisa memberi perintah ke pengikutnya, dan Pratap juga telah disekap selama 12 tahun terakhir oleh Atharva dengan makanan yang sangat amat tidak layak agar Pratap tetap hidup dan terus merasa tersiksa. Sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan oleh Pratap karena istri dan kedua anak Atharva tewas kecelakaan, sedangkan Arya masih dalam pengaruh guna-gunanya. Scene pun beralih ke suatu SMA internasional khusus wanita, di mana para siswi sedang bergegas masuk ke sekolah. Suasananya hampir-hampir sama kayak di sini lur. Di depan sekolah macet, ada yang diantar naik mobil, motor, angkot, gojek, atau numpang bis sekolah. Beberapa siswi juga datang terlambat dan harus menunggu sampai gerbang sekolah dibuka. Di waktu istirahat, anak-anak berkumpul di kantin dan mengambil jatah MBG ala Indiahe masing-masing. Lalu terdapat seorang siswi, sebut saja Tukiem, yang roknya tidak sengaja tersiram air dan langsung ke toilet untuk mengeringkannya. Seperti sekolah pada umumnya, anak-anak pun asyik ngobrol ngalor ngidul dan suasana kantin sangat berisik. Tapi tiba-tiba perlahan-lahan semua anak terdiam mematung hingga kantin pun benar-benar sunyi lur. Ya, secara diam-diam ternyata MBG yang dibagikan sudah dimasukkan bahan-bahan untuk mengguna-guna para siswi oleh seorang pria bernama Rajnath. Hampir seluruh siswi di sekolah itu yang selesai menyantap MBG langsung terhipnotis mengikuti semua apa yang dikatakan Rajnath. Sama seperti yang dialami Arya 12 tahun yang lalu lur. Namun ngerinya, Rajnath langsung menyuruh 10 siswi naik ke rooftop sekolah dan memaksa mereka untuk bun-bun tepat di jam 3 sore atau jika mereka dihampiri orang lain. Baru mulai aja udah ngeri kali. Bu guru yang masuk ke kelas pun bingung karena tidak ada satupun siswi di sana. Dan tiba-tiba
Satu anak terpeleset jatuh, sedangkan dua anak lainnya terjatuh saat Pak Satpam ingin menarik mereka. Karena seperti guna-guna Rajnath, yaitu mereka akan bun-bun ketika ada yang mendekat. Guru-guru pun hanya bisa pasrah dan bertanya-tanya mengapa para siswi harus mengikuti kata-kata si pria misterius yang mereka panggil paman. Namun situasi semakin menakutkan saat waktu menunjukkan pukul 3 sore lur. Dan inilah pengaruh level 2. Ke-10 korban langsung dievakuasi dan polisi juga datang untuk menginvestigasi insiden di sana yang dipimpin oleh seorang detektif bernama Keshav. Jelas mereka masih bingung mengapa anak-anak sampai melakukan hal tersebut. Lalu di depan para wartawan, Bu Kepsek hanya bisa menangis dan menjelaskan jika pihak sekolah sudah berusaha menghentikan anak-anak itu. Namun sebelum bun-bun para siswi mengaku mereka hanya mengikuti perintah seorang pria misterius, sekolah pun ditutup sementara waktu sampai kepolisian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan para orang tua yang sangat khawatir terus memaksa masuk. Di lain sisi ketika sedang belanja sembako ke toko KMP cabang Indiahe, Atharva begitu terkejut saat melihat berita di TV tentang insiden itu dan dia langsung bertanya ke Pratap apakah ada iblis lain dengan ilmu sihir sepertinya. Namun brengkesnya Pratap hanya tertawa mengejek dan Atharva pun yakin jika ada orang lain yang memiliki kemampuan seperti Pratap. Tukiyem memberi kesaksian ke polisi bahwa saat dia balik ke kantin dari toilet, Tukiyem sangat terkejut melihat semua anak mematung sambil menangis dan gemetar ketakutan. Selain itu polisi melapor ke Keshav bahwa seluruh CCTV sekolah tidak berfungsi dan mereka tidak memiliki petunjuk siapakah paman misterius yang dimaksud anak-anak. Lalu saat Keshav ingin mengorek informasi dari anak-anak di kantin yang masih mematung, salah satu siswi sebut saja Paine menghampirinya dan menjelaskan bahwa dia telah diperintahkan oleh si paman untuk menyampaikan pesan, yaitu polisi harus mencari seorang pria bernama Pratap atau satu kota akan menderita dan kekacauan terus berlanjut karena 10 siswi yang bun-bun hanyalah permulaan saja. Namun Painem dan teman-temannya dilarang menjelaskan apapun tentang Rajnath dan mereka juga tidak tahu siapakah Pratap yang dimaksud. Setelah pesan itu tersampaikan, Painem pun berkata ke semua siswi di kantin jika tugasnya sudah selesai dan sekarang giliran mereka. Lalu tiba-tiba sumpah udah kayak zombie lur. Kira-kira 40-50 siswi berlarian keluar sekolah menyerang siapapun yang berusaha menghadang mereka dan membuat kekacauan secara membabi buta tanpa ragu sedikit pun sesuai perintah dari Rajnath. Mulai dari mengkoitkan seorang polisi di dekat sekolah, menabrakkan bis yang lewat, menyerang orang-orang yang lagi makan pecel lele, sampai menyulut api ke motor yang sedang isi bensin. Bahkan ngerinya ada emak-emak yang dieksekusi tepat di depan anaknya. Di sekolah tersisa 150-an siswi yang langsung diamankan polisi agar tetap dikurung di sana dan sebagian besar dari mereka masih terdiam mematung. Sementara Keshav memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan foto seragam sekolah itu agar semua siswi di luar harus segera ditangkap. Dengan paniknya Keshav juga meminta agar ambulans sampai pemadam kebakaran harus bersiaga. काय पाहिजे भाऊ भयंकर
अब युनिफॉर्म पहनेली कोई पण छोकरी से क्या देखा है तरत पकड़े हमने। Sedangkan di kediamannya, Atarva menonton berita yang mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan polisi, anak-anak itu akan terus menggila sampai seorang pria bernama Pratap ditemukan. Mendengar itu, Atarva pun langsung membeli beberapa speaker besar dan dia sebar di vilanya yang bisa jadi akan Atarva gunakan untuk menghalau Rajnath jika sampai tiba di vilanya. Karena Atarva yakin Rajnath memiliki cara yang sama seperti Pratap untuk memerintahkan pengikutnya melalui ucapan. Setelah itu Atarva juga merantai kaki, tangan, dan mulut Pratap, lalu dia pergi ke sekolah tersebut. Para orang tua berusaha menyadarkan anak mereka di kantin, tapi mereka selalu memberontak dan kembali duduk. Lalu Painem mengatakan ke Keshav jika kepolisian hanya memiliki waktu 5 menit saja untuk menemukan Pratap atau situasi akan semakin kacau. Tak lama kemudian Atarva pun sampai di sekolah dan diperbolehkan masuk ke kantin karena mengaku dia tahu lokasi Pratap. Setelah itu Atarva menjelaskan di depan anak jika dia telah menyekap Pratap selama bertahun-tahun lamanya, sedangkan para siswi sudah terkena guna-guna dari Rajnath yang akan semakin bahagia jika korban-korbannya merasa sedih, tersiksa, dan putus asa. Setiap kata-kata Rajnath pasti akan langsung dipatuhi oleh semua siswi, meski di dalam hati mereka berusaha melawan sekuat tenaga. Atarva pun memberitahu bahwa dulu dia pernah mengalami insiden yang jauh lebih parah, yaitu keluarganya disiksa dan dipermainkan. Namun Atarva baru akan memberitahu di manakah Pratap berada asalkan Rajnath muncul menemuinya, yang ternyata sejak tadi dia sedang bersembunyi di pojokan kantin, lur. રાખ 5 મિનિટ પહેલા આ લોકોની સાથે પછી વાત કરીએ આપણે. એમની આ હાલતની પાછળ જવાબદાર પણ તો બહાર કાઢો, દૂર જા. Dengan santainya Rajnath mengaku jika dialah iblis yang berada di balik semua kejadian ini, dan anehnya wajah Rajnath sangat mirip dengan Pratap, lur. Rajnath mengatakan jika dia terluka sedikit saja, maka siswi-siswi di sana pasti akan melawan dan membunuh siapapun yang berani menyerang Rajnath. Bahkan mereka juga langsung melukai dirinya sendiri sampai koit. Lalu Rajnath menampar Painem karena tadi ada yang lupa disampaikan jika Pratap sudah ditemukan. Bukan hanya itu, Rajnath yang masih belum puas menyiksa meminta pisau ke siswi lain dan menyuruh Painem menyayat tangannya sebagai hukuman. Gak pakai basa-basi, langsung nurut si Painem, lur. Dan Rajnath meminta Painem menyayat lagi jika ada orang-orang yang berusaha menyadarkannya atau menyentuhnya. Rajnath sengaja melakukan ini untuk membuktikan jika semua yang dia katakan pasti akan dituruti oleh anak-anak. Semua orang pun ketakutan melihat kejadian tersebut dan mulai pasrah. Namun Atarva berusaha mengingatkan agar para ortu, guru, kepala sekolah, dan polisi jangan terperdaya oleh Rajnath, karena semakin terlihat menderita, maka si iblis Rajnath akan semakin menikmatinya. Namun karena panik, ortu Painem dan Bu Kepsek masih berusaha menyadarkan si Painem, yang akhirnya dia terus menyayat tangan. Namun situasi semakin mengerikan saat detektif Keshav ingin membunuh Rajnath dengan pistolnya, karena tiba-tiba હવે શાંતિ રાખ. મારું મગજ ભમી ગયું. બધાને ઉડાડી દે. મમ્મી પપ્પાથી કરવાની છે. અનુભવી લાગે છે. કરીએ વાત આપણે, મજા આવશે. પણ પહેલા iya, seorang siswi sudah diperintahkan untuk mengawasi Keshav dan menyerangnya jika dia mengeluarkan pistol. Setelah menusuk Keshav berkali-kali, pistol Keshav pun direbut lalu diberikan ke siswi lain yang bisa memakai pistol. Karena para ortu tidak mau meninggalkan anak-anak mereka, Rajnath pun menyuruh siswi tersebut untuk mengkoitkan ortunya juga beberapa orang lain. Sumpah si Rajnath ini jauh lebih psikopat, jauh lebih biadab dari Pratap, lur.
Para ortu serta guru-guru akhirnya pergi meninggalkan ruangan, dan karena situasi sudah tenang, Rajnath pun bertanya ke Atharva mengapa dia bisa mengenal Pratap. Atharva pun menjelaskan bahwa 12 tahun silam Pratap telah mengguna-guna putrinya Arya, juga membunuh istri serta anak keduanya secara tidak langsung. Atharva juga memberitahu jika selama 12 tahun itu pula lah dia menyekap Pratap dan membuatnya terus menderita, yaitu menjaga Pratap tetap hidup dengan diberikan makanan tidak layak agar dia tidak mati, sampai membiarkannya ngoyo dan di ruangan tersebut. Ternyata Pratap adalah kakak dari Rajnath sekaligus mentor yang mengajarinya ilmu sihir. Rajnath pun agak merinding karena dia tidak percaya kakaknya yang bak iblis kalah dengan manusia, padahal Pratap jauh lebih kuat dan lebih hebat dibanding dirinya. Rajnath berjanji akan membalas Atharva dengan cara yang sangat pedih, karena meski ilmunya tidak setinggi Pratap, namun Rajnath jauh lebih brutal dari kakaknya, dan Rajnath mengancam akan membunuh lebih banyak murid lagi. Mendengar itu, Atharva tidak bergeming karena dia paham jika iblis seperti mereka semakin bahagia jika melihat ketakutan dan penderitaan. Rajnath juga serba salah karena jika Atharva dibunuh, maka dia tidak akan bisa menemukan Pratap. Bahkan Atharva tidak akan memberitahu di mana Pratap meski Rajnath menyuruh semua siswi mengeroyoknya. Setelah itu Atharva berjanji akan membawa Rajnath menemui Pratap, namun dengan satu syarat, yaitu Rajnath harus membebaskan putrinya Arya dari guna-guna. Mendengar itu Rajnath pun sangat geram dan langsung mengkoitkan satu murid yang tidak sengaja bersin dengan cara apa lur? Menyuruhnya berhenti bernafas. Ketika Atharva pergi dan mengancam akan membunuh Pratap, Rajnath pun langsung menghentikannya dan akan menuruti permintaan Atharva. Rajnath menyuruh Bu Kepsek mempersiapkan 2 bis sekolah termasuk supirnya dan akan OTW bersama anak-anak 15 menit lagi ke tempat Atharva. Namun Rajnath meminta Bu Kepsek untuk mengunci semua orang di dalam kelas, mulai dari polisi, wartawan, juga orang tua. Tidak boleh ada siapapun yang mengikuti bis, karena semua murid akan langsung disuruh bun-bun atau mereka mengkoitkan orang yang berani menghalangi bis. Namun pihak sekolah dan polisi tetap diperbolehkan melacak bis lewat GPS. Lalu setelah urusannya dengan Atharva selesai, Rajnath pun berjanji akan membebaskan anak-anak di keesokan paginya. Saat OTW yang kira-kira memakan waktu 1,5 jam, Rajnath melihat siswi yang masih berkeliaran dan sedang mengeksekusi orang. Rajnath pun menyuruhnya untuk masuk ke bis. Namun karena Rajnath batuk-batuk, suaranya pun tidak begitu jelas dan siswi tersebut langsung kabur. Yang bisa jadi guna-guna Rajnath sudah mulai pudar. Setelah itu Rajnath bertanya bagaimana Atharva bisa mengalahkan Pratap yang memiliki kemampuan sangat kuat. Akan tetapi Atharva tidak mau menjawab dan hanya menyuruh Rajnath melihat sendiri kondisi Pratap di vilanya. Setelah itu gantian Atharva yang bertanya mengapa baru sekarang Rajnath mencari kakaknya. Rajnath pun menjawab jika awalnya Pratap pamit pergi untuk bertapa melatih mantranya selama 2,5 tahun. Namun karena nggak balik-balik dan teleponnya juga tidak diangkat, Rajnath nekat datang ke kuil Pratap meski dia akan diserang oleh gadis-gadis pengikutnya. Tapi seperti yang kita tahu lur, di film pertama alias 12 tahun lalu, Atharva berhasil menumbangkan Pratap di kuilnya, dan ketika Rajnath tiba, kuil tersebut sudah kosong. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu, Rajnath yakin kakaknya masih hidup namun sedang dalam masalah. Meski Pratap selalu berpesan agar jangan menarik perhatian
sesuaian dengan kemampuan guna-guna mereka. Namun Rajnath nekat menjalankan rencananya di SMA tersebut demi mencari sang kakak, dan cara itu berhasil memancing Atharva muncul di hadapannya ketika terliput oleh media. જેવું અમને માત કેમ નહીં ખાધી જોઈ લે સમજાઈ જશે. ઘણા વખતથી શોધી રહ્યો છે ફોન જ ના લાગે. છેલ્લા 2 વર્ષ તો સવાર બપોર સાંજ લીધું ગયો ઘરે પણ ના છોકરીઓ દેખાય ના પોતે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો ન રહેવાનું એટલે કે અમારાથી લોકો. Setelah itu Atharva bertanya mengapa Rajnath dan Pratap menggunakan ilmunya untuk mengendalikan banyak gadis. Rajnath pun iseng menyuruh salah satu siswi lompat keluar dari bis. Lalu dia menjelaskan bahwa selama berabad-abad kitab sucinya menyebutkan jika wanita memiliki kekuatan tertinggi karena bisa membuat siapapun menuruti kemauannya. Maka dari itu Rajnath dan Pratap menggunakan guna-guna untuk membuktikan jika prialah yang seharusnya memiliki kuasa absolut di atas wanita. Dari sini kita bisa menyimpulkan lur bahwa dua iblis gendeng ini benar-benar tolol ya kan. Pikirannya sangat-sangat tidak dewasa karena masih saja membanding-bandingkan gender, padahal pria dan wanita sudah memiliki kodrat dan tantangannya masing-masing. Hei, બારીમાંથી કૂદી પડ. પુરુષ જ શક્તિ છે, બ્રહ્માસ્ત્ર. સ્ત્રી શક્તિ જ મહાન છે. ખોટી વાત છે. Sesampainya di villa, Rajnath menyuruh sebagian siswi berjaga di luar agar tidak ada siapapun yang masuk, dan sebagiannya mengikuti Rajnath ke dalam bersama Atharva. Namun sebelum itu Atharva membawa Rajnath menemui Arya terlebih dahulu, dan Rajnath sangat terpukau melihatnya karena guna-guna kakaknya Pratap yang begitu hebat sampai membuat Arya hanya tersenyum selama 12 tahun tanpa bisa melakukan apapun. બહારથી કોઈ અંદર ના આવે. રસ્તે આમ જ હસી રહી છે. મોટા ભાઈ સિવાય કોઈ ના કરી શકે. Setelah pencarian bertahun-tahun, akhirnya Rajnath bertemu dengan Pratap. Namun dia sangat terkejut melihat kondisi kakaknya hingga menyebut Atharva sebagai monster yang jauh-jauh lebih sadis daripada mereka berdua. આ શું કર્યું છે? તું તો અમારા કરતા વધારે મોટો રાક્ષસ. અને આ લોકોને જે કહું ને તો ચપટી વગાડતા મત. ચાલ હવે મારી દીકરીને વશી. મને કોઈનો ઓર્ડર તારી સાથે વાત કરવાની બહુ મજા. તારી દીકરીને લઈ આવજો. Alih-alih memaksa Atharva membebaskan Pratap dan menyuruh gadis mengeksekusi Atharva, Rajnath mengaku tertarik dengan sikap Atharva yang sejak awal begitu dingin dan sama sekali tidak terintimidasi. Maka dari itu Rajnath menyuruh Atharva membawa putrinya ke ruangan tersebut untuk dibebaskan dari guna-guna Pratap. Setelah itu Rajnath menjelaskan jika anak-anak itu berada jauh dari Rajnath atau pergi menemui ortu mereka, maka efek guna-gunanya akan hilang dalam 24 jam. Tidak seperti kemampuan Pratap yang guna-gunanya sangat awet belasan tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Lalu Rajnath pun bertanya, apakah dulu Arya sempat mengambil sesuatu dari Pratap, dan Atharva ingat jika putrinya pernah diberikan permen oleh Pratap. Namun menurut Rajnath, permen tersebut hanyalah untuk mengendalikan pikiran saja, sama seperti MBG di kantin SMA yang sudah diberikan bahan dengan guna-guna dari Rajnath. Namun sihir seperti itu tidak akan bisa sampai 12 tahun. Lalu setelah diingat-ingat kembali lur, Atharva pun baru sadar jika dia pernah menerima sesuatu dari Pratap, yaitu saat mereka bertemu di warkop. Atharva yang tidak bawa uang kecil untuk bayar es teh manisnya seharga 10 rupiah akhirnya dibantu oleh Pratap. ભાઈ પાસેથી કઈક પૈસા કે કઈ એવું કશું જ નતું લીધું. 12 વર્ષ સુધી કોઈ હું તો આને ઓળખતો પણ નહોતો. મારાથી દૂર જાય, મા બાપને મળે તો 2-4 કલાક. કશું નથી લીધું મેં. યાર એણે મને ચા પીવડાવી હતી. Iya, ternyata cara membebaskan Arya dari pengaruh guna-guna lur dengan mengembalikan uang 10 rupiah kepada Pratap. Setelah mengubek-ngubek kaleng kembalian, Atharva menemukan 10 rupiah. Namun Pratap harus benar-benar sadar saat menerima uang tersebut. Lalu inilah yang terjadi. ए प्रताप हाथ चालो आँख खोल उठ आर्या 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 अभी आर्या आर्या बेटा बेटा हम जो
Setelah 12 tahun lamanya, Arya akhirnya kembali sadar dan bisa menatap ayahnya lagi sampai dia menangis histeris. Sungguh scene yang begitu menyayat hati, Lur. Namun Arya juga sangat geram ketika melihat Pratap yang telah merenggut kebahagiaannya karena bukan hanya terkurung di raganya sendiri selama 12 tahun, tapi Arya juga telah kehilangan ibu dan adiknya. Atarva terus berusaha menenangkan putrinya, lalu memberikan kunci rantai kepada Rajnath untuk membebaskan Pratap. Akan tetapi, Lur, ketika rantai di mulut Pratap dibuka, Rajnath pun begitu murka saat dia mengetahui kondisi Pratap yang sebenarnya. Dan ના ચલો હું તમને લેવા આવ્યો છું થવા શકે છોકરીઓને બોલાવું જીપ કાપી નાખી તમારી अरे आर्या જાતે શીખો જાતે શીખવામાં ya, karena lidah Pratap telah dipotong dan tidak bisa bicara dengan jelas, Rajnath tidak bisa belajar ilmu apapun dari kakaknya lagi. Dan jika belajar sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk Rajnath menjadi sekuat Pratap. Di tengah emosinya, Rajnath langsung menghajar Atarva dan ingin balas dendam dengan menyekap Arya. Namun Atarva sudah menyiapkan cara untuk melawan Rajnath karena kali ini dia akan benar-benar melindungi putrinya agar insiden 12 tahun silam tidak terulang kembali. Sampai akhirnya, Lur. તારી હાલત તારા ભાઈ હાલ પગ મૂક શું બોલ્યા ગમ્યો તારો Dengan menyalakan suara dengung berfrekuensi tinggi di speaker yang sudah disebar, telinga semua orang pun kesakitan dan para siswi tidak bisa mendengar perintah Rajnath. Di kesempatan itulah Atarva menghantam endasnya Rajnath hingga dia pingsan, lalu menyekapnya di ruangan yang sama dengan Pratap. Dengan dinginnya, Atarva akan memberi siksaan yang sama, yaitu lidah Rajnath akan dipotong dan dibiarkan hidup di tengah kegelapan. Setelah semua yang terjadi, lagi-lagi Atarva berhasil menggagalkan rencana manusia iblis, sementara anak-anak yang berhasil selamat perlahan-lahan kembali sadar karena terlepas dari guna-gunanya Rajnath setelah 24 jam. Namun detail dari insiden mengerikan ini akan tetap dirahasiakan dari publik karena pasti banyak yang menganggapnya tidak manuk akal dan menimbulkan pro kontra. Lalu Atarva menjelaskan ke Bu Kepsek dan Detektif Keshav bahwa Rajnath dan Pratap akan terus dia siksa karena hukuman duniawi maupun hukuman mati akan terasa jauh lebih ringan dibanding kekacauan yang sudah kedua iblis itu perbuat. Sudah banyak korban yang tewas termasuk keluarga Atarva dan dia tidak akan pernah memaafkan Rajnath maupun Pratap. Lalu film pun ditutup dengan Atarva yang duduk di rooftop menemani putri tercintanya Arya yang akhirnya telah kembali sadar seperti dahulu. મારી દીકરી 12 વર્ષ આ માનસિક કેદમાં એ લોકોને રોજ તડપાય ગણતરીના કલાકો માટે તો આ નરાધમો માટે દયા કહેવાય. અહીંયા જ રહેવા દો. કાયદો આવી સજા નહીં આપે. Buyar, emang ini film ngeri tapi keren sih bisa kepikiran plot ceritanya kayak begini ya kan, Lur. Cuma yang paling kasihan siapa? Arya pastinya. 12 tahun senyum doang cuma gara-gara bapaknya belum bayar utang 10 rupiah dong, blok. Jadi menurut kalian gimana? Lebih bagus film pertamanya atau yang kedua, Lur? Dan semoga saja ada lanjutan film ketiganya ya. Assalamualaikum.